Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Untuk yang udah subscribe makasih. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, justru koneksi batinnya menguat kepadamu ketika jauh darimu. Justru koneksi batinnya menguat ketika jauh dari kamu. Ya teman-teman, Sora akan selalu ngingetin lagi bahwa pembacaan untuk banyak orang umum, bukan pribadi atau personal, tapi bisa nonton video lain karena video lain tidak mengenal batasan waktu. Atau teman-teman bisa personal reading kalau mau di Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah ya. Mari kita mulai pembacaannya. Justru koneksi batinnya menguat ketika jauh dari kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu siapa sih orang ini. Nah, orang ini orang yang tengah lagi sangat-sangat berorientasi atau mungkin sangat berfokus sama keluarganya ya teman-teman di sini. Kenapa? Karena di sini bisa saja keluarga dia itu memang dengan posisi kayak butuh benar-benar didukung, entah secara finansial, entah secara perhatian, entah secara energi, entah secara konsentrasi ya. Jadi orang ini lagi benar-benar memperbaiki internal di dalam masalah keluarganya dia. Oke? Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini juga adalah orang yang sedang membangun banyak untuk masalah karirnya, kerjaannya, finansialnya, keuangannya. Jadi ini orang yang benar-benar semua fokusnya adalah tentang sesuatu yang bisa ada hasil, tentang suatu rezeki gitu ya teman-teman. Dan orang ini juga adalah orang yang berusaha untuk kuat dan bertahan dengan situasi mungkin yang tidak terlalu kondusif ya untuk dia gitu ya, karena sedang memang fokusnya itu energinya sangat-sangat realistis dibangun untuk masa depan ya. Dan kalau Sora di sini ada energi di mana orang ini tuh orang yang pingin kuat, orang yang pingin survive, orang yang nggak pingin kelihatan lemah gitu ya teman-teman. Dan orang ini dibalik segala kekuatan yang dia tunjukin sama kamu, sebenarnya di satu sisi dia itu sebenarnya punya sisi yang masih dia sembunyikan ya. Ada sisi yang sebenarnya intuisi dia itu merasa masih banyak misteri yang belum jelas. Artinya mungkin banget orang ini sulit untuk terbuka ya teman-teman, atau orang ini memang cenderung lebih banyak pasif ya. Dan di sini juga ada energi di mana ada intuisi yang terhubung. Selain daripada itu, orang ini itu energinya divine feminim ya, energi yang bisa saja lembut, sebenarnya banyak perasa gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan banyak perasaan dia itu penuh dengan kegalauan, keraguan-raguan gitu ya. Jadi kayak sedang kontemplasi ke situasi dia dari sekarang ke lalu seperti apa, dan itu merefleksikan bagaimana dia berpikir soal masa depannya. Kita lihat dulu bagaimana situasi hubungan kamu sama orang ini. Nah, situasinya sekarang sedang berada di situasi yang berusaha untuk bertahan ya. Artinya di sini apapun situasinya, sebenarnya di sini ada situasi yang berjuang. Kamu mungkin sedang berjuang, dia pun juga sedang berjuang ya, teman-teman. Nah, di sini ada satu keinginan untuk bisa maju, untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, untuk bisa membawa hubungan ini ke tahap yang lebih jauh lagi sebenarnya ya. Tapi sekarang sedang dalam periode mode untuk bertahan teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini memang masih banyak hal yang kalau Sora lihat dia itu masih menilik energi pergerakan itu adalah energi yang benar-benar harus difokusin gitu ya. Jadi ini ngomongin soal aksi. Jadi mungkin banget di sini ada situasi yang kamu berharap dia bisa lakuin, dan mungkin dia juga berharap kamu bisa lakuin gitu ya teman-teman.
Secara batin sebenarnya itu hubungan ini itu banyak membawa kebahagiaan. Jadi mungkin banget dia itu tipenya kamu banget, kamu tipenya dia banget. Cuman memang di sini kan yang tadi Sora sudah bilang, ada situasi di mana ada proses masih bertahan dan masih berjuang. Salah satunya adalah tentang isu finansial yang memang mungkin belum kelar ya. Atau masih ada situasi finansial yang masih belum jelas. Oke. Nah, ini cuman baru dari salah satu sudut aja ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ada situasi seperti apa dalam hubungan ini. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya ke kamu ya saat ini. Di sini ada satu proses di mana dia masih banyak kepikiran kamu, masih banyak merenung, tapi memilih untuk menarik diri dan untuk berkontemplasi sebenarnya ya. Di sini ada energi berpikir, energi berkontemplasi, mungkin mulai berpikir mau ke depannya itu seperti apa. Dan ini bisa saja adalah satu waktu dia mau untuk apa ya, berpikir dulu gitu ya teman-teman. Tapi secara energi dia itu masih punya ketertarikan yang kuat sama kamu, masih ada energi kayak butuh perhatian kamu, masih punya energi seks appeal, tertarik sama kamu gitu ya. Nah ini mungkin saja dia bersikap pasif dan diem, tapi sebenarnya di balik pasif dan diem itu koneksi dia terasa sangat kuat ya. Kenapa dia banyak pasif dan diem? Karena dia sekarang dalam situasi dia merasa tergantung dengan situasi dan keadaan. Dia merasa keadaan nggak kondusif, dia merasa kesiapan dia juga belum siap ya, teman-teman kalau Sora lihat di sini. Dan masih ada situasi yang belum jelas ya. Jadi dia tuh kayak yang ngerasa aku pun korban atas situasi dan keadaan. Dan dia sedang banyak berpikir dan merenung tentang koneksi kalian, apa hal yang harus jadi prioritas, apa yang harus aku lakuin gitu ya. Nah, tapi kita coba lihat kenapa ketika dia jauh dari kamu justru dia merasa sangat-sangat terkoneksi. Di sini ada energi cinta yang sangat kuat. Jadi meskipun dia berjauhan sama kamu secara fisik, secara batin itu terus terisi dengan rasa cinta atau rasa sayang atau rasa terhubung sama kamu. Artinya secara batin itu koneksi kalian terus kuat, ada gairah di sana, ada keinginan di sana, ada hasrat sayang di sana yang masih sangat besar sekali ya. Nah, di sini juga ada sesuatu yang stabil. Artinya meskipun dia jauh dari kamu, ternyata relationship hubungan itu, koneksi itu masih terus ada di sana, seperti sesuatu yang sudah settle, sudah jejak energinya gitu ya. Kalau dia itu punya perasaan yang kuat sama kamu. Gitu. Jadi ini tuh kayak dia tuh mengalami pontang-panting untuk menyesuaikan situasi finansial dia, tapi di satu sisi dia juga menyadari ada pertimbangan antara rasa dan kenyataan ya. Jadi ini adalah pertimbangan antara rasa dan fakta gitu ya. Tapi jauh daripada kamu, ternyata membuat dia itu tahu gitu loh ya. Kalau dia tuh mungkin juga oleng ya kalau nggak ada kamu di sini. Kalau Sora lihat, karena kamu salah satu energi penyeimbang yang kuat sebenarnya ya. Apalagi yang dia rasakan saat jauh dari kamu koneksinya. Teman-teman di sini juga selalu ada perasaan yang kayak saling terhubung, saling pingin bertelepati, saling bisa saling ngerasain. Jadi apa yang dia rasain kamu rasain, dan begitu juga sebaliknya. Jadi di sini ada energi timbal balik gitu ya. Kamu ngirimin pesan rindu sama dia melalui energi, begitu juga dia ya. Kamu kepikiran dia, dia juga kepikiran kamu. Di sini ada energi perasaan yang terus mengalir meskipun nggak sama-sama. Dan tidak bisa dibohongi. Kalau secara intuisi itu mood dia juga bisa berubah-ubah, tapi secara intuisi memang terhubung gitu ya. Kita lihat ya, ada energi koneksi apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Ada energi koneksi seperti apa yang dia rasakan yang justru menguat ketika dia jauh dari kamu ya. Yang pertama, teman-teman di sini ada energi semakin dia menjauh, semakin dia merasakan koneksi secara spiritual sama kamu teman-teman ya. Dan semakin dia merasakan bahwa pertemuan dengan kamu, relationship dengan kamu itu bukanlah suatu kebetulan.
Di sini ada tujuan gitu loh ya, ada alasannya kenapa dipertemukan, dan secara intuisi dia ngerasa memang kalian tuh ada koneksi jiwa gitu ya. Tidak semua, tapi kalau Sora lihat di sini tuh kayak ada bukan past life ya, gimana ya, kayak ada karma yang membuat kamu tuh dipertemukan sama dia, dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi mungkin ada kamu hutang karma sama dia, atau dia ada hutang karma sama kamu, kayak gitu loh ya. Ya dari koneksi past life sih, itu juga bisa ya teman-teman. Dan di sini dia itu teringat terus semua hal baik soal kamu. Jadi koneksi kamu tuh kayak selalu seperti jaringan internet yang selalu ketangkep sinyalnya sama dia gitu loh ya. Dan semua kebaikan, energi positif yang ada di kamu itu kuat dia rasain teman-teman. Dan dia ngerasain energi terkoneksi kuat sama kamu ini semakin jauh semakin terasa. Itu tuh hanya dia rasain sama kamu. Artinya perasaan ini sangat spesial, sangat khusus, sangat spesifik dia rasakan cuma sama kamu teman-teman. Nah apalagi kalian tuh terhubung gitu ya. Mungkin bahkan kalau dia lagi sakit, kamu juga mungkin bisa ngerasa dia lagi sakit. Dia lagi mumet juga mungkin dia ngerasa kalau kamu lagi mumet gitu ya. Jadi di sini energi yang terhubung ya teman-teman. Walaupun kalau Sora lihat di sini orang ini tuh banyak apa ya, banyak nggak yakin. Di awal juga dia ngerasa terperangah gitu ya, kayak bener nggak ya koneksi ini, bener nggak yang aku rasain ya. Dan di dalam keheningan ini, meskipun kalian mungkin tidak banyak berkomunikasi secara langsung, tapi secara batin dan perasaan, apalagi terjauhkan, itu ada energi yang memang terasa sangat kuat ya. Dan sekarang baru terasa sekali energi yang dia merasa sangat kehilangan ketika nggak ada kamu. Jadi kayak energi ingat semua kenangan yang dulu, energi ingat semua kebaikan kamu, energi koneksinya juga masih sangat kuat. Dan sebenarnya ketika dia jauh dari kamu, dia pun mempertanyakan kamu gimana ya sekarang, kamu baik-baik aja nggak ya, kamu benci aku nggak ya, kamu sayang aku nggak ya. Jadi kayak tetap kepo, mencari-cariin kamu gitu ya, tetap mempertanyakan gitu ya, tetap galau kalau nggak ada kamu juga teman-teman. Dan dia dengan nyata bisa merasakan energi kasih sayang dari kamu, cinta dari kamu, taking care dari kamu teman-teman ya. Jadi makanya meskipun jauh, energi cinta dan sayang itu masih tetap terasa. Apalagi semakin dia berusaha menjauh ya teman-teman, dia makin terasa terpanggil dan terhubung sama kamu ya. Dan di sini, di dalam keheningan itu, energi panggilan itu semakin terasa kuat. Kenapa sih dia mencoba untuk menghindar ya teman-teman? Kalau Sora lihat, selain di sini ada sisi denial, ada sisi yang dia ngerasa kayak, masa sih aku sesayang itu sama kamu? Masa sih? Karena di sini ada beberapa yang punya perasaan kayak nggak yakin gitu loh ya. Merasa kayak denial itu juga ada ya. Karena apa? Karena mungkin banget dia itu mencoba lari karena sedang mengalami banyak masalah gitu ya. Dan di sini juga ada yang takut untuk bangun relationship di atas dasar yang tidak kuat ya. Artinya di sini tuh dia ngerasa hidup aku aja lagi aut-autan, boro-boro aku bisa mikirin relationship ya. Dan dia itu kayak sisinya tuh ada perfeksionis gitu loh ya. Dia pingin semuanya bagus, dia pingin semuanya ada gitu ya teman-teman. Dan dia tidak bisa menghindar lagi kenyataan dan sebenar-benarnya kalau dia itu ya memang ada ikatan secara jiwa sama kamu. Walaupun itu sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika ya, sesuatu yang misteri, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan karena bentuknya abstrak. Dan semakin jauh ikatannya semakin kuat ya, walaupun diem-dieman gitu ya, kangennya, rindunya, kepikirannya, telepatinya semakin kuat ya. Apalagi banyak yang ketika makin jauh dari kamu malah semakin sering bermimpi soal kamu. Kamu juga mungkin sering banget ya teman-teman bermimpi soal dia, terhubung gitu loh ya melalui mimpi. Dan ada energi, ternyata dia nggak bisa secuek itu sama kamu. So dia awalnya kayak udahlah aku nggak peduli, ya sudahlah aku mau taking care diri aku aja, aku mau utamain diri aku aja, toh sekarang aku juga ngutamain diriku juga, keadaanku nggak baik-baik aja. Tapi ternyata ya dia masih peduli sama kamu, nggak bisa ngelupain itu gitu ya.
Dan dia tuh selalu punya energi untuk terpanggil dan terarahkan untuk seperti kayak terhubung sama kamu gitu loh, ya. Jadi kayak dia itu mau jauh dari kamu juga nggak bisa gitu loh. Jadi kayak seperti selalu terbawa kembali, tergiring kembali untuk ke kamu, teman-teman. Secara alamiah terjadi seperti itu. Seperti bukan sesuatu yang dia rencanakan, bukan sesuatu yang dia planning, bukan sesuatu yang dia pikirin gitu ya. Meskipun ini pun jadi pertimbangan dia banyak gitu ya. Kenapa? Ya balik lagi, ketidaksiapan dia, ketidaktenangan dia gitu ya. Jadi ini kayak dia pun nggak yakin gitu loh untuk energi bergerak ke kamu. Tapi semakin kesini semakin tersadarkan ya. Di sini ada energi kesadaran kalau kalian terhubung. Jadi apapun kenyataannya, keadaannya ya memang terhubung dan terkoneksi. Dan hal ini bisa saja sesuatu yang baru dia sadari. Sebelumnya dia mungkin nggak sadar, sebelumnya juga dia nggak paham gitu ya teman-teman. Nah inilah yang bisa membawa terhadap sebuah perubahan mungkin dalam perilaku, perubahan dalam cara pikir yang dia rasain ke kamu, dia merasa memang masih banyak hal yang ngeganjel ya. Jadi kayak masih banyak hal-hal yang perlu diomongin di antara kalian. Jadi memang ada unfinished business antara kamu sama dia. Ya. Kayak banyak hal yang harus didiskusiin, unek-unek, disampein. Dan dia sebenarnya pengen minta maaf kalau selama ini dia mungkin tidak memperlakukan kamu cukup baik ya. Dengan egois, maunya dia yang di ngertiin, kamu kurang di ngertiin. Terus abis itu juga di sini mungkin dia bermasalah dengan bagaimana memprioritaskan segala sesuatu. Dan di sini juga ada energi di mana mungkin banget banyak perasaan yang dia pendam ya. Jadi ada energi unek-unek yang belum keluar. Terus mungkin rasa sayangnya tidak benar-benar dia keluarkan karena banyak ketakutan, kekhawatiran, gak keyakinan ya. Energi mimpi ini semakin kuat. Dia sering banget bermimpi soal kamu. Dia cuma takut kalau dia kembali ke kamu sekarang, dia hanya akan menyakiti kamu lebih jauh lagi. Ya, jadi dengan ketidaksiapan dia, walaupun sebenarnya dia mengharapkan ada kehadiran kamu di dekat dirinya dia. Tuh, kan? Energi nolak perasaan dia besar kan? Tadi kan Sora udah bilang, di sini ada energi mencoba untuk lari dari perasaan dia sendiri. Makanya semakin menjauh, jaga jarak. Aku tuh pingin kamu balik, ya. Cuman dia tuh takut ditolak sama kamu. Takut tidak diterima sama keluarga kamu, takut masih dianggap sebelah mata sama kamu atau sama keluarga kamu dengan keadaannya dia, situasinya dia. Segala sesuatu yang ada di sekitar dia, apa yang dia lakuin, apa yang dia dengar, apa yang dia bauin, apa yang dia rasakan, itu seperti selalu ngingetin soal kamu. Jadi memang mau energi lepas dari kamu ya emang sulit sih gitu loh ya. Dan orang ini tanpa sadar masih ada energi harapan dan memanifestasikan kamu gitu. Jadi apa yang akan mungkin ya mau dia lakukan teman-teman. Di sini kalau Sora lihat ada satu periode dia menunggu situasi dan keadaan lebih baik, atau bahkan dia juga menunggu kode baik dari kamu, baru dia itu cukup siap untuk adanya pergerakan. Kenapa? Karena di sini banyak hal yang perlu dia analisa dan dia pikirin dulu. Jadi ini tipe yang mikirin dulu rencananya teman-teman, gak langsung ngegas jalan gitu loh. Orangnya logika banget gitu. Kalau seandainya aku jalan tapi sekarang masalahnya aku belum siap, aku sekarang baru menyadari kita terhubung, dan di sini juga dengan situasi dia yang nggak kondusif ya. Di sini dia nggak mau terburu-buru teman-teman, nggak mau terburu-buru tanpa dipikirkan gitu loh ya. Yang mana hasilnya hanya akan stagnan lagi, ketemu masalah yang sama gitu ya. Jadi kalau seorang di sini orang ini belajar karena sebelumnya itu dia banyak terburu-buru yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini. Di sini orang ini masih observasi teman-teman. Jadi kalau yang kamu tanya apakah mungkin ada ke depannya, ini masih observasi, masih penilaian gitu ya. Dia pingin lihat apakah dia gini, dia sekarang punya energi keikhlasan yang sangat besar kalau dia mau manifestasikan kamu, dan dia meyakini kalau memang ada jalan kalian akan bisa sama-sama, semesta akan membukakan jalan, akan ada misteri caranya gimana, itu akan ada dibuka gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, dan dia lebih kepada melihat dan mengobservasi, dan energi
Dia itu nggak mau maksain segala sesuatunya. Apapun yang nantinya diberikan sama semesta, dia bisa balik apa nggak sama kamu. Dia itu sudah punya energi keikhlasan, kepasrahan, dan tetap bersyukur apapun hasilnya. Ya, karena dia ngerasa bahwa apa yang terbaik itu akan semesta kasih nantinya, gitu loh. Jadi apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang terbaik untuk dia itu salah satu yang dia manifestasikan, ya teman-teman. Dia cuma berharap kayak masih punya kesempatan untuk didampingin sama kamu dan ditemenin sama kamu. Tapi ini adalah energi di mana orang ini fokusnya adalah memang mengobservasi dulu, ya. Karena dia juga tahu dia banyak luka, banyak kecewa atas hidupnya, kamu juga banyak luka dan kecewa. Jadi kayak lebih setiap pergerakan yang terburu-buru itu hanya akan menjadi suatu masalah, ya. Jadi kayak banyak yang terburu-buru gitu, dia nggak mau terburu-buru. Jadi lebih kepada let's see gitu ya energinya, lihat nanti sambil jalan. Kalau memang dia ngerasa terbuka jalannya semua, dia akan ke kamu. Nasihat buat kamu apa teman-teman? Nasihatnya adalah kalau kamu merasa ini adalah suatu situasi, kamu merasa kesepian, kesendirian gitu ya teman-teman. Ini saatnya memang kamu belajar untuk berjuang sendiri. Bahwa ternyata di segala sesuatu itu nggak ada yang abadi ya. Ternyata akan ada saat-saat sulit yang mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita harus hadapin sendiri ya teman-teman. Jadi ini memang ada bagian dari roda momentum semesta yang sedang berjalan ya. Mungkin dia sedang di bawah rodanya, kamu sedang di atas atau sebaliknya. Tapi intinya adalah di sini ada energi dari pahamilah ini adalah hukum sebab dan akibat. Apapun yang kamu alami, kamu rasakan, begitu juga dia. Jadi nggak ada yang suara belainnya. Ini adalah apa yang terjadi adalah semua bentuk dari buah karma kita sendiri. Dan ingat ya, karma itu terjadi sudah berulang-ulang kali, bukan cuma di kehidupan sekarang. Kalau kamu percaya konsep reinkarnasi atau past life dari kehidupan sebelumnya juga sudah ada gitu ya teman-teman. Jadi hasil akhir kalau kamu dapetin apa sekarang itu bukan hasil akhir, bukan hasil perbuatan sekali gitu. Jadi kalau apapun yang Sora pelajarin, yang Sora tahu ya, koreksi aku kalau aku salah. Misalnya kayak di kehidupan sekarang ada seseorang yang kaya misalnya secara ekonomi. Nah itu banyak buah sampai dia bisa jadi orang kaya, itu juga adalah hasil banyak perbuatan baik yang berulang-ulang gitu teman-teman. Ya. Jadi jangan dipaksain, karena kalau kamu paksain yang ada hanya akan jadi tambah mumet gitu, ya, tambah mumet, ya, sehingga kamu akan menghilangkan kesempatan yang mungkin tadinya ada. Untuk kamu yang masih berharap hubungan ini mungkin masih bisa jalan, jadi jangan salah langkah. Kenapa? Salah langkah, salah respon, dipaksain, apa ya namanya, dikejar, diagresifin gitu ya, itu hanya akan menghilangkan kesempatan untuk relationship ini bisa growing. Jadi kenapa tidak kamu juga sama, kamu serahkan kepada semesta, kamu lihat juga observasi sama, jadi keduanya ketemu di spektrum yang sama gitu. Itu sih kalau dari kartunya Sora, karena dipaksain nggak akan bagus, jadi chaos, jadi masalah gitu. Sedangkan hubungan ini kan ada kesempatan gitu ya. Segala sesuatu butuh keseimbangan teman-teman. Ya, kalau sekarang dia belum seimbang, dia masih banyak kurangnya, biarkan dia seimbangkan dulu dirinya. Energi dari alam semesta ini kalau memang dia akan dibawa kembali, dia akan kembali kok. Nggak usah dikejar-kejar sampai gimana gitu. Santai aja gitu ya. Karena kan kita juga tahu dia bukan wanita atau pria terakhir di muka bumi ini kan gitu. Jadi yuk, energi pasrah, energi ikhlas, karena tahu apa yang terjadi seluruhnya adalah memang bagian dari perjalanan semesta. Kita coba astrologinya ya. Karena orang ini tuh kayak apa ya, nggak mau bikin banyak kecewa juga sih sebenarnya. Itu kenapa dia banyak mikir. Apa ini? Capricorn, Pisces, Aquarius, apa ini? Oh, Virgo, aku takut salah baca. Cancer, Taurus, dan Virgo lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, dan ada Gemini. Kita sekarang coba ke alfabet yang terungkap. Kita lihat dulu alfabetnya. Teman-teman boleh ya kasih ide pembacaan atau ide untuk pengembangan channel ini, silahkan di bawah ya. Tapi tolong tulisnya yang positif ya, bahasanya yang enak dibaca juga.
biar Sora juga seneng bacanya gitu. Aku suka bacain loh, walaupun aku nggak balesin kadang-kadang karena kesibukan aku ya teman-teman. Karena aku tuh masih banyak hal yang lain yang aku lagi lakuin juga. Harus urus rumah, harus urus diri aku sendiri, harus beres-beres kayak gitu ya. Terus harus kerja yang lain juga gitu, banyak deh gitu. Jadi mohon dimaklumin juga ya. Admin tuh cuma bisa bantu jawab chat aja, itu pun nggak full time di aku. Oke. EPB, SEOS, FRZ, NV, UNPM, DTK, IT, dan ada satu lagi dari H. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan minta maaf. Silahkan main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.